Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini memasuki mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pertemuan kelima, zat cair dalam kesetimbangan relatif. Pokok bahasan pendahuluan. 2. Zat cair dalam tangki mengalami percepatan. 3. Zat cair dalam silinder berotasi. Selanjutnya latihan soal. Pendahuluan. Zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Zat cair dalam satu tangki yang bergerak dengan kecepatan konstan tidak mengalami tegangan geser karena tidak adanya gerak relatif antar partikel zat cair ataupun partikel dengan bidang batas. Adanya percepatan dan perlambatan akan mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Ini dalam gambar ini adalah zat cair dalam tangki yang bergerak. 2. Zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Gambar di bawah ini adalah menggambarkan zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Ini kita umpamakan mobil tangki yang sering membawa air PDAM ataupun minyak. Kalau dari Lubuk-Linggau ke Sekayu ada minyak mentah. Kalau di kota Lubuk-Linggau ada namanya pemadam kebakaran. Kalau zaman dulu namanya Blangwir. Nah ini garis lurus permukaan zat cair sebelum mengalami percepatan. Ini garis titik-titik ini. Di mobil ini tergambar juga ini. Kalau di gambar sebelah kiri ini garis titik-titik biru. Kemudian yang di bawahnya permukaan zat cair mengalami percepatan. Nah ini mengalami percepatan. Yang membedakannya adalah tangan. Jadi AX. Berat partikel zat cair W sama dengan mg. Gaya karena percepatan F maksimum A tangan F1 dikali PV maksimum 3. Gaya tekanan P pada partikel zat cair tegak lurus permukaan. Selanjutnya zat cair dalam tangki mengalami percepatan, masih juga tentang zat cair dan mengalami percepatan. Gaya dalam hidros horizontal atau Newton 2, Fx sama dengan ma, P sin theta sama dengan max. Gaya arah vertikal hukum Newton 2, Fy sama dengan ma kali may. Percepatan hanya arah horizontal, maka ay sama dengan 0, sehingga P cos tangen minus W sama dengan 0, P cos tangen sama dengan mg. P sin tangen dibagi P cos tangen sama dengan max dibagi mg. Tangen theta sama dengan ax dibagi g. Ini gambarnya garis tekanan sama dengan gambar tadi. Kita ibaratkan mobil. Ini PHY alpha, sebelahnya PHY2 alpha. Ini H1, H2. Ini perbedaan zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Masih zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Apabila percepatan arah vertikal, maka permukaan zat cair tetap horizontal, tetapi akan terjadi perubahan. Ini akan terjadi perubahan. Berat prisma W yang bekerja vertikal ke bawah, W sama mg sama dengan pg HA. Masih zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Gaya karena ada percepatan F yang bekerja secara vertikal, F sama ma, Y sama dengan PHA besar A kecil Y. 3. Gaya tekanan hidrostatis pada dasar prisma
P sama dengan P kecil kali A sesuai dengan hukum Newton 2 untuk gaya-gaya vertikal. Fy sama dengan ma y. P minus W sama dengan ma y. PA minus PG HA sama dengan PHA besar AY. P sama dengan H lambda dalam kurung 1 plus minus AY dibagi Q. Zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Masih juga kita membahas itu. Tangki bergerak dalam bidang miring. Nah ini tangki ini, orang ini apabila diangkut dari bawah ke atas tidak menggunakan bidang miring, itu akan lebih sulit. Karena ini ada bidang miring, agak lebih mudah mendorongnya karena rotasi. Tangki bergerak dalam bidang miring, Fx sama dengan F cos theta sama dengan MAX. Fy sama dengan F sin theta sama dengan MAY. Dengan hukum Newton 2, gaya horizontal Fx sama dengan MAX, P sin theta sama dengan MAX. Dengan hukum Newton 2 gaya vertikal, Fy sama dengan MAY, P cos theta minus Mg sama dengan MAY. P sin theta dibagi P cos theta sama dengan MAX dibagi Mg plus MAY. Tangen theta sama dengan AX dibagi G. Ini gravitasi plus minus AY. Nah ini gambar tangki bergerak, mulai bergerak akan menaiki. Ini gambar di dalam tangki menaiki tebing, ini. Ini setelah bergerak ada sudut tetanya. Ini. Tangki tertutup dengan zat cair penuh. Nah ini zat cair penuh. Tangen theta sama dengan AX dibagi G sama dengan H dibagi B. Ini H ketinggian, B sudut, ABC, H sama dengan AX dibagi G sama dengan B. Jadi apabila tangki tertutup dengan zat cair penuh, ini akan mengalami goncangan tetapi tidak begitu besar. Zat cair di dalam silinder berotasi. Apabila suatu zat cair silinder berotasi, silinder berisi zat cair diputar atau rotasi terhadap sumbu vertikal dengan kecepatan sudut konstan, maka permukaan zat cair yang semula horizontal berubah bentuk parabolaida. Nah ini terjadi pada dongkrak. Dongkrak begitulah ada kita gerakkan sesuatu atau engkolnya, dia akan naik. Itu. Yang ini biasanya oli 10 di dalam dongkrak tersebut. Zat cair di dalam silinder berotasi. Nah ini rumusnya Y sama dengan W pangkat 2 R pangkat 2 2G. Y jarak vertikal suatu titik pada permukaan air terhadap apsis yang melalui titik rendah paraboloid. R jarak horizontal antara titik yang ditinjau dan sumbu vertikal melalui pusat silinder. W kecepatan dalam kurung radian atau detik. G percepatan gravitasi. Ini ada 9,8, ada 10 tergantung apa yang dipita dalam soal. Masih ketiga, zat cair dalam silinder berotasi. Apabila jari-jari silinder adalah R, maka kenaikan zat cair pada dinding silinder dari permukaan terendah adalah YP sama W pangkat 2 R pangkat 2 2G. Kenaikan zat cair pada dinding dari permukaan awal sebelumnya silinder berotasi adalah sama dengan penurunan pada sumbu. H sama dengan setengah YP. Hubungan antara kecepatan W dan kecepatan rotasi RPM rotasi per menit adalah W 2 dikali 22/7 dikali N.
dibagi 80. Ini gambarnya kecepatan rotasi silinder didorong, ini agak lebih ringan. Ini contoh soal, silakan dikerjakan. Ini contoh soal 1, diperhatikan, dikerjakan. Ini termasuk dalam kuis. Ini contoh soal 2, silakan dikerjakan. Tangki, masih juga tangki segi 4. Ini contoh soal 3, ada A, ada B, pertanyaannya. Ini contoh soal 4, silakan dikerjakan juga. Silakan dibaca nanti. Ini contoh soal 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.